Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman yang sedang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Wisnu Rifki Anggra Mahesa yang akan bertugas sebagai moderator dalam video presentasi kali ini yang akan membahas hubungan partai politik dengan perubahan politik. Adapun anggota kelompok yang menemani saya kali ini, yang pertama di sini ada Jikri Padlan, yang kedua ada Negri Apriana, yang ketiga ada Royani, yang keempat ada Rapi Hakim, dan yang kelima ada Siti Depa. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan untuk pembaca pertama. Materi yang pertama silahkan untuk disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian partai politik. Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktural politik. Terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu peran partai politik dalam sebuah sistem demokrasi. Yang pertama, peran penting partai politik itu berperan dalam proses formulasi kepentingan antara lain ada sektor perantara, intermediary sektor, dan masyarakat, dalam hal ini civil society. Sektor perantara menghubungkan suatu masyarakat dengan sistem politik mereka. Peran partai politik memainkan peran khusus yang tak tergantikan oleh organisasi lainnya. Peran penting ini membutuhkan pusat. Posisi pusat ini memiliki dua dimensi. Yang pertama, setelah berhasil mengagregasikan berbagai kepentingan dan nilai yang ada di dalam masyarakat, partai politik kemudian mentransformasikannya menjadi sebuah agenda yang dapat dijadikan platform, yaitu pemilu. Yang kedua, parpol adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam suatu legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. Hal ini dapat mereka lakukan setelah mereka mendapatkan posisi yang kuat dalam parlemen. Yang kedua, peran partai politik yaitu sebagai penghubung antara masyarakat dan negara. Partai politik memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sistem demokrasi modern dan merupakan pilar utama dalam peranata sistem politik. Parpol menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses dari bawah ke atas, sehingga nilai dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara. Yang ketiga, fungsi dari parpol yang beragam yaitu multiple function. Di antaranya yang pertama, mengagregasikan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dan berbagai kalangan masyarakat. Yang kedua, menjajaki, membuat dan memperkenalkan kepada masyarakat platform pemilihan umum partai politik mereka. Yang ketiga, mengukur proses pembentukan kehendak politis, political will, dengan menawarkan alternatif kebijakan yang lebih terstruktur. Yang keempat, merekrut, mendidik, dan mengawasi staf yang kompeten untuk kantor publik mereka dan untuk menduduki kursi di parlemen. Yang terakhir, memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota-anggotanya saluran mana yang efektif bagi partisipasi politik mereka sepanjang masa antar pemilu. Selanjutnya, silakan. Oke, selanjutnya ada pengertian perubahan partai politik. Adalah suatu keharusan yang merupakan esensi untuk menjadikan perubahan politik agar lebih baik dari sebelumnya. Perubahan politik yaitu bagaimana kita harus mengubah suatu kebijakan lama menjadi kebijakan baru yang lebih baik, sehingga suatu bangsa dapat menjadi lebih baik dan lepas dari keterpurukannya. Selanjutnya ada faktor-faktor perubahan politik.
Sebuah perubahan yang terjadi pasti memiliki suatu faktor yang menyebabkan perubahan, yang mana termasuk juga ke arah politik. Di sini ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan. Yang pertama adalah konflik kepentingan. Konflik yang berupa ketegangan saja cenderung menimbulkan perubahan di dalam sistem atau dampak kebijakan yang bersifat moderat, sedangkan konflik yang berupa kontradiksi cenderung menggoyahkan keseimbangan sistem dan menimbulkan perubahan sistem dan dampak kebijakan yang bersifat mendasar. Yang kedua ada gagasan atau nilai-nilai sebagai variabel intervention yang menjelaskan perbedaan antara sistem sosial dan proses-proses pertumbuhan dan reproduksi. Sekian. Poin nomor 5 yaitu tipe-tipe perubahan politik. Ada 3 poin untuk tipe-tipe perubahan politik tersebut, yaitu perubahan sistem, yang dimana yaitu perubahan yang terjadi pada ketiga elemen sekaligus. Yang kedua, perubahan di dalam, yaitu sistem menjadi garis politik kaum reformis. Yang ketiga, perubahan berkaitan dengan dampak berbagai kebijakan pemerintah terhadap lingkungan masyarakat dan lingkungan fisik. Sekian, terima kasih. Baik, kepada teman-teman, terima kasih yang sudah mempresentasikan dan menjelaskan materi yang sudah kita bahas. Maka dari itu, saya selaku moderator akan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas. Dalam konteks demokrasi tersebut, maka partai politik harus memenuhi tugas-tugasnya yang maha penting, antara lain mempersiapkan kandidat-kandidat terbaiknya di legislatif, mempromosikan program politik dan platform pemilunya, serta bersaing untuk mendapatkan kandidat publik dan suara-suaranya. Tetapi di samping itu, dalam jangka yang lebih panjang, partai politik harus bisa menjadi perantara masyarakat dengan institusi pemerintah. Oleh sebab itu, partai politik harus terorganisir secara demokratis, memiliki akar yang kuat dalam masyarakat sehingga mampu mereka menularkan demokrasi kepada masyarakat. Perubahan politik yaitu bagaimana kita harus mengubah kebijakan yang seharusnya kebijakan yang dulu harus diganti agar untuk menjadi lebih baik sehingga suatu bangsa dapat menjadi lebih baik dan lepas dari kepurukan. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Mari ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.